Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita beranjak untuk melanjutkan aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita bersama mengawali aktivitas kita untuk bersekutu, mendengar firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kembali kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Kami datang ya Tuhan, kami awali aktivitas kami untuk bersekutu mendengar firman-Mu yang akan kami dengar. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebab kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 14 November 2022, diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. So haposan pehita, tongdo haposan anggo ibana, aidang tarsuadahosa dirina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kesetiaan, tentu manusia sangatlah rentan dengan kesetiaannya. Kita manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi ataupun keadaan. Kita manusia mudah terpengaruh untuk tidak stabil, mudah kecewa, dan banyak hal lagi, sehingga kita manusia cenderung mudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaan ini menjadi salah satu ciri khas yang sudah sangat melekat kepada diri kita. Jangankan kepada Tuhan, kepada orang tua, keluarga, sahabat, teman pun kita sulit untuk setia. Namun Bapak Ibu, harus kita sadari dan ketahui, dalam keadaan apapun, sedih ataupun bahagia, sakit ataupun sehat, suka ataupun duka, Tuhan yang kita kenal tetap setia, ada bersama-sama dengan kita. Bahkan jikalau kita berbuat salah, Yesus tetap ada dan setia menerima. Jikalau kita mengkhianati Dia, Yesus tetap setia untuk menunggu kita kembali kepadanya. Jika kita tidak mengingatnya untuk memuji dan memuliakan namanya, Dia juga tetap setia untuk memberkati dan menyertai kehidupan kita. Lantas Bapak Ibu, mengapa Dia tetap berlaku setia dan baik meski kita tidak setia? Sebab memang demikianlah visi dan misi Allah untuk kita manusia ciptaannya. Dia melalui anaknya Yesus Kristus ada untuk menyelamatkan kita. Tuhan tetap setia di dalam keadaan apapun dan selalu ada. Bapak Ibu Saudara, tentu dalam masa-masa sulit yang dunia alami pada saat ini, hidup
kita manusia semakin tidak menentu. Situasi ini pun membuat banyak orang menjadi tidak setia di dalam hidupnya, di dalam melakukan segala hal. Tidak setia kepada Tuhan dengan segala perintahnya. Tidak setia di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Tidak setia di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan ini yang kita dengar pada hari ini mengajak kita kembali, mengajar kita kembali, mengingatkan kita kembali untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam semua hal, termasuk juga setia kepada orang yang tidak setia kepada kita. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk mau menolong dan mengampuni serta mengasihi. Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini kita juga diingatkan Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Maka dari itu kita diajar, diingatkan, kita pun harus mampu setia kepada siapapun dan hal apapun, termasuklah yang utama setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita perbaharui diri kita untuk tetap setia dengan iman kita, dengan perbuatan yang berkenan di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.